Baik, Ibu lanjutkan lagi ya. Jadi, data berpasangan itu ciri utamanya adalah, 1 biasanya populasinya itu sama, begitu ya. Jadi orang-orangnya itu lagi. Nah, kedua, biasanya ada kalimat, semacam sebelum dan sesudah, gitu ya. Jadi ada before and after lah bahasanya, ya. Nah, ketika kasus kita berpasangan seperti ini, maka pada umumnya adalah kita bisa membangun yang namanya variabel baru, yaitu D. D ini biasanya disingkat dari difference sebetulnya ya, beda. Nah, jadi bangunlah yang namanya D, di mana D itu menselisihkan antara before dan after tadi. Terserah kepada kalian apakah mau sesudah kurangi sebelum atau sebelum kurang sesudah. Ya, lihat aja contoh kasusnya. Misalnya kalau dia bicara tentang diet, tentunya kan harapannya ada penurunan gitu ya. Ada penurunan itu bisa dikategorikan bilangan yang kita dapatkan inginnya negatif. Jadi artinya kalau sesudah diet kurangi sebelum diet, ya harapannya dapat bilangan yang negatif menunjukkan berat badannya sukses gitu ya, bisa turun. Nah, terus tapi kalau misalnya kasusnya kenaikan, nah terserah ya, apakah kalian mau sebelum sesudah kurangi sebelum atau seperti apa, pokoknya konsisten saja. Nah, artinya D yang nanti kita bangun sudah jelas pasti terdiri dari bilangan positif dan terdiri dari bilangan negatif. Nah, jadi kembali ketika kita sudah punya D tersebut, itu menjadi basic data kita. Jadi boleh dikatakan data aslinya yang tadi sebelum dan sesudah udah nggak kepake lagi itu dalam hal ini. Kita langsung menggunakan yang pakai difference-nya. Nah, karena kita hanya punya 1 D, artinya kita semacam punya satu populasi lagi. Ya, jadi semua rumusnya lihat lagi di skema yang ada panah-panahnya, semacam kayak kembali mencari hanya satu populasi saja. Nah, artinya kalau satu populasi saja, ada 2 yang harus kita cari, yaitu di sini rata-ratanya diwakili oleh D bar, dan yang kedua adalah standar deviasinya atau SD dalam hal ini. Nah, maka di sini mu dari D itu adalah ditaksir secara titik oleh D bar dan kemudian ditambah atau dikurangi dengan T, distribusi T. Kenapa Bu distribusi T? Karena di sini biasanya standar deviasinya juga harus kita hitung dari yang D tadi begitu ya. Nah, jadi T dikalikan SD dibagi dengan akar N. Jadi ini sama persis dengan kasus satu populasi untuk sigma yang tidak diketahui. Nah, tentu saja di sini ya saya tulis di mana mu D ini itu adalah selisih dari mu1 kurang mu2. Jadi mu1 kurang mu2-nya ini terserah kamu gitu ya. Mau mu2 kurang mu1 terserah, boleh. Yang penting konsisten nanti mengartikan kalimat ini itu seperti apa. Begitu ya. Nah, itu. Nah, jadi untuk selang kepercayaan rataan kita sudah selesai membahasnya. Nah, sekarang kita masuk bagaimana kita mau menaksir atau membangun selang kepercayaan untuk variansi. Nah, kalau untuk variansi hanya ada 2 rumus nanti yang keluar, yaitu yang satu untuk satu populasi, yang kedua adalah untuk 2 populasi. Nah, kalau untuk satu populasi, nanti kita perlu yang namanya kurva distribusi Q kuadrat. Kalau nanti 2 populasi, kita perlu kurva F ya, atau Fisher. Nah, sekarang kita masuk ke kurva Q kuadrat, gitu ya. Nah, bagaimana kita memanfaatkan tabel Q kuadrat ini? Nah, kita harus tahu disebut distribusi Q kuadrat karena memang dia pasti punya fungsi peluangnya. Nah, fungsi peluangnya ternyata sama, tidak mudah. Ibu tidak nyantumkan di sini ya.
karena bentuknya itu cukup rumit dan paling kalian cuma butuh mengetahui saja. Nah, namun di sini dari fungsi peluang itu dapat kita gambarkan. Nah, ternyata gambarnya seperti ini, anak-anak, ya. Seperti gunung, namun gunungnya tidak simetri. Nah, makanya kenapa distribusi Q kuadrat ini merupakan salah satu anak ya dari distribusi gamma. Ya, jadi kalian sudah belajar ya distribusi gamma yang lalu waktu kita bahas eksponensial. Jadi distribusi Q kuadrat merupakan salah satu ya bentuk atau anak bentuk yang lain dari distribusi gamma. Nah, karena perhatikan Q kuadrat ini beda dengan distribusi Z dan T, yang dimana distribusi Z dan T mah cukup aja lihat tabel tuh satu doang gitu anak-anak. Baru kasih minus, kasih positif. Nah, ini tidak begitu. Karena Anda perhatikan, gunungnya aja udah nggak sama bentuknya. Nah, sehingga menghasilkan yang sebelah kiri dengan sebelah kanan ini nggak akan sama batasnya. Nah, yang sebelah kanan kita lihat dia apa? Ya. Jadi, kita akan melihat tabel di sini yang sebelah kanan adalah tabel Q kuadrat dengan parameternya adalah alfa per 2, V ya, tetap ada derajat kebebasan. Ya, ini V ini. Nah, yang sebelah kiri adalah X, Q kuadrat, ini bukan X ya, Q kuadrat. Dengan di sini angkanya adalah 1 kurangi alfa per 2. Bu, kenapa Bu 1 kurang alfa per 2? Karena dia yang diarsir sebelah sini nih, anak-anak. Ya, diarsir yang sebelah sini adalah luasan ini 1, ya, luasan gunung ini 1, dikurangi dengan alfa per 2. Maaf ya, dia ngarsirnya ke, maaf sebentar sayang. 1 kurangi alfa per 2. Dia ngarsirnya ke kanan ya. Dia ngarsirnya ke kanan. Jadi titik ini adalah titik di mana dia ngarsirnya ke kanan seluruhnya, yaitu 1 kurang alfa per 2. Nah, yang kanan kenapa alfa per 2? Karena dari batas garis yang ini Ibu lupa nggak dileset. Nih yang ini, nih batas garis ini sebelah kanannya ini alfa per 2. Makanya di sini Q kuadrat alfa per 2. Nah, kalau titik yang ini itu 1 dikurangi alfa per 2. Kenapa? Karena luas gunung ini 1 dikurangi alfa per 2 yang sebelah kanan. Ya. Nah, kenapanya nanti Ibu kasih tunjuk ya diagram tabelnya begitu. Ibu udah berikan kalau tidak salah di WA ya. Nah, sehingga luas daerah yang berwarna putih yang merupakan selang kepercayaan ini dapat kita tuliskan sebagai bahwa X kuadrat ini variabel yang mau kita nanti taksir ya selangnya itu berada di antara yang sebelah kiri yang ini dan berada di sebelah kanan. Nah, peluangnya harus 1 kurang alfa. 1 kurang alfa inilah yang disebut besar selang kepercayaannya. Nah, dengan cara Anda nanti menurunkan, belum ya, nanti ya menurunkannya. Ini cara bacanya dulu. Oke, Ibu masuk ke sini. Nah, berarti untuk alfa sama dengan 5% dan N itu sampelnya 10, maka Q kuadrat yang sebelah kanan, Anda perhatikan, ini alfa per 2, kenapa bagi 2? Karena kanan kiri ya. Dengan derajat kebebasannya N kurang 1, itu adalah 0,025,9. Ya. Nah, maka itu bisa Anda lihat. Nah, nanti tabel Q kuadrat adalah tabelnya seperti ini, mirip T, ya, yaitu sumbu di kolom pertamanya adalah derajat kebebasan, dan yang ke kanan ini nih yang paling atas itu adalah alfanya atau taraf signifikansi yang udah dibagi 2 ya, anak-anak hati-hati. Jadi jangan nyari yang kolom 0,05, bukan 0. Ya, tetapi yang sudah Anda bagi 2. Makanya biasakan Anda kerjakan dulu seperti yang tertulis ini. Jadi yang dicari bukan 0,05-nya alfanya, tetapi yang sudah Anda bagi 2 yaitu 0,025. Nah, cari yang ini 0,025, derajat kebebasannya 9, maka Anda dapatnya adalah 19,023. Nah, dengan hal yang sama ini tadi sebelah kanan, nah yang ini sebelah kiri.
Sebelah kirinya adalah 1 kurang alfa per 2, itu adalah 0,975. Nah, ini disediakan juga oleh kami tabelnya. Disediakan ya. Jadi nanti ada yang di sininya kecil-kecil, alfanya kayak gini. Nah, nanti ada juga yang alfanya gede-gede 0,99 dan sebagainya. Nah, ini untuk mencari yang sebelah kiri. Nah, tentu saja sebelah kiri walaupun angka persentasenya gede, dia luas daerahnya kecil ya. Nah, sehingga di sini dan dia lebih sebelah kiri nilainya adalah 2,700. Ya, kita ambil di sini perpotongannya. Nah, jadi untuk menghasilkan yang di atas sama yang di bawah itu dari dua tabel yang berbeda lembarnya. Nah, beda dengan Z dan T itu cukup semuanya satu lembar. Paling kalau nggak normal ya, biasanya normal 2 lembar, T cukup 1 lembar. Nah, Q kuadrat harus berpasangan seperti ini. Harus ada yang alfanya kecil-kecil dan ada yang alfanya besar-besar dari dua tempat yang berbeda. Nah, itu kurva Q kuadrat. Yang berikutnya adalah kurva Fisher. Nah, kurva Fisher ini biasanya nanti kita gunakan untuk membandingkan variansi ya dari dua populasi. Biasanya nanti kita rasiokan anak-anak ya, yaitu sigma 1 kuadrat dibagi sigma 2 kuadrat. Nah, bagaimana Anda menghitung tabel F? Nah, F ini mirip dengan bentuknya dengan distribusi Q kuadrat. Karena memang F itu sebetulnya pembagian dari dua distribusi Q kuadrat. Jadi sebut U bagi V. Nah, U-nya distribusi Q kuadrat, V-nya juga berdistribusi Q kuadrat. Nah, maka sama seperti tadi Q kuadrat, karena bentuknya tidak simetri fungsi F ini, nah, maka F ini yang kanan sama yang kiri itu berbeda nilai seperti ini. Ya. Nah, maka Anda perhatikan di sini ya. Kalau alfa 5% atau 0,05 dan N1-nya ini mohon dibedakan 10 dan 9. Bu, boleh sama? Boleh. Tapi boleh juga beda gitu ya. Jadi tidak harus sama. Nah, maka yang paling mudah Anda kerjakan adalah yang alfanya nanti yang dicarinya yang kecil anak-anak. Jadi seperti ini, alfanya 5% dibagi 2, 0,025. Derajat kebebasan yang N1 10 kurang 1 yaitu 9. Derajat kebebasan yang kedua adalah 9 kurangi 1 jadi 8 begitu. Nah, F 0,025,9,8 itu kalau kita lihat besarnya adalah 4,36. Dari mana? Nah, dari sini. Ya, jadi Anda lihat di sini derajat kebebasannya 9 dan 8. Nah, karena di sini sebut ada 3 parameter ini ya, anak-anak ya. Ada derajat kebebasan 2 biji dan ada alfanya, maka tabel yang disajikan pun gimana ya terkesannya akan banyak. Nah, yang dikombinasikan apa? V1 ini Anda perhatikan ini V1 dan V2 yang bisa dikombinasikan. Artinya alfanya harus per lembar gitu. Jadi yang ini Anda perhatikan ya, alfanya adalah yang 0,025. Jadi kayak oh, kita pinjam kamu dulu ya. Nah, baru kita pelototi di sini pasangan V1 dan V2-nya. Nah, berarti kalau di sini 0,02 lah sebut. Ya beda lagi lembarnya. Kalau ininya 0,01 alfa per 2-nya. Ya beda lagi tabelnya begitu ya, jadi tidak bisa disamakan. Nah, itulah yang menyebabkan distribusi F ini butuh berlembar-lembar tabel sehingga biasanya kami sebagai dosen memastikan pokoknya yang kami tanyain itu bahasanya yang kami tanya itu ya ada tabelnya gitu. Jangan sampai ibu nanya yang nggak ada tabelnya gitu ya. Bu, kalau pakai software gimana? Maksudnya sebetulnya kalau sudah punya software kan gampang gitu, tinggal aja masukin gitu ya, cari F-disk kalau nggak salah atau apalah di Excel ya. Nah, itu sudah sangat mudah. Nah, kembali ke sini. Nah, karena saking banyaknya tabel ini, nggak mungkin ibu menyajikan kayak berpasangan kayak tadi.
Jadi ada kalau di kuadrat itu 0,025, terus ada juga yang 0,9 sekiannya. Nah, nggak mungkin di sini, aduh mau berapa lembar gitu ya. Nah, sehingga ada ada rumusan yang bisa menghitung semacam kayak kebalikannya. Jadi tolong diperhatikan, kita hanya bisa mencari melalui tabel tersedia yang F ini. Ya, yang nilainya 4,36. Nah, untuk menghitung si F 1 kurang alfa per 2 N1 kurang 1 N2 kurang 1 ya di sini. Nah, maka untuk menghitung ini karena nggak ada tabelnya, nah kita tetap pakai tabel yang tadi, yang awal. Namun kita cari hubungan di antara mereka, yaitu hubungannya baik-baik saja, ya, yaitu 1 per F dari yang alfa per 2-nya. Nah, namun yang menarik, selain Anda balik gitu ya, balik menjadi 1 per, derajat kebebasannya pun Anda balik gitu ya. Jadi kalau dibilang dia akan menjadi 1 per F 0,025,8,9 ini ya. Nah, ini baru Anda bisa cari di grafik yang tadi. V1-nya jangan lupa yang di atas ini ya, ini V1. V1-nya adalah 8 ini, V2-nya 9 yang berwarna kuning. Maka diperoleh hasilnya adalah mana anak-anak 4,10 ya. Ini 4,10 di bawah. Jangan lupa ini masih 1 dibagi 4/10 yaitu 0,24. Nah, jadi kesimpulannya di sini yang sebelah kirinya 0,24, yang sebelah kanannya 4,36. Nah, seringkali mahasiswa ada yang kelupaan, aduh Ibu yang kiri mana, yang kanan mana. Nah, itu agak kami maafkan lah, yang terpenting Anda mengeluarkan 2 ya kan, ini karena selang ya, kalau selang kan harus 2 gitu. Nah, jadi biasanya kami seperti itu gitu ya. Nah, kalau ketukar bilangannya kan nanti tinggal dipakai ketika membentuk selangnya itu seperti apa. Nah, itu cara menghitung kurva Q kuadrat dan Fisher ya. Bu, nah, Ibu. Ini peroleh dari sini. Ya, silakan. Itu yang tadi yang F-nya jadi 1 per tuh kenapa satu dikurangnya hilang ya, Bu? Oh, iya karena untuk mendapatkan tabel 1 kurang alfa per 2, kalau Anda hitung kan kita akan dapatnya jadi 0,975, betul nggak? Betul, Bu. Nah, nggak tersedia, tabel itu nggak tersedia. Tabel ini nih, ini kan ada, Ibu kelihatan laser Ibu 0,025 ya? Iya, Bu. Nah, tidak tersedia. Kenapa Bu nggak tersedia? Berlembar-lembar sayang. Jadi untuk setiap alfa tertentu, Ibu butuh 2 lembar, betul nggak? Karena di sini dia V1, V2. Nah, kalau pada yang ini, anak-anak, yang tadi slide sebelumnya, gitu ya. Slide sebelumnya kan Q kuadrat ya, anak-anak. Nah, kalau pada Q kuadrat, Ibu nggak butuh berlembar-lembar, Ibu cuma butuh 2 lembar tadi aja. Gitu. Ya, nih, Ibu cuma butuh lembar yang atas sama lembar yang bawah. Ini ya, maaf. Nah, ini. Ibu hanya butuh lembar atas sama lembar bawah. Kenapa? Karena dia mah derajat kebebasannya cuma 1. Alfanya udah ada di sini bermacam-macam. Gitu. Jadi kalau mau cari lawannya 0,025, misalnya lawannya 0,975, tinggal beda lembar. Gitu. Ini sudah mencerminkan saling saling berpasangan. Cukup 2 lembar kalau Q kuadrat. Ya, Z tadi 2 lembar ya, T 1 lembar, Q kuadrat 2 lembar. Nah, kalau di F nggak bisa, gitu maksud Ibu. Nah, karena nggak bisa kenapa Bu? Karena untuk 1 alfa aja, ini nih 1 alfa doang, kamu butuh 2 lembar. Yaitu untuk yang membaca 0,025 dan 0,975 ya, maaf ini nih. Ini 975. Nah, mau berapa lembar? Padahal kan biasanya Ibu menyajikan misalnya
kalau soalnya pengen ngacak ya, tiba-tiba kamu, kan kamu ujiannya ngacak ya. Nah, itu berubah-ubah loh. Kalian nyadar kan ya ketika kalian ujian itu kalian semua nggak bisa nanya satu sama lain. Ya karena bilangannya beda-beda kok yang keluar gitu ya, emang sama kami dibuat seperti itu. Jadi, gimana kalau beragam berarti kan Ibu sama Bu Utri harus menyediakan berlembar-lembar F ini. Nah, sehingga untuk menghitung yang 0,975 cukup pakai tabel yang 0,025 lagi, ya lembar itu lagi. Nah, cuma ada perumusan seperti ini. Gitu deh. Sok silakan dikomentari dulu, paham nggak? Oke, paham Bu. Terima kasih. Ya, jadi nggak disediain, jadi udah aja ngerumus gini. Jadi 2 ya yang dibalik, ada 1 yang dibalik seper F-nya, kedua ini lihat derajat kebebasannya Anda balik, gitu ya. Yang tadinya makanya ini dibedain, kalau dia 99 kan sama saja ya, 88 kurang rame lah bahasanya. Jadi kalau ini 9,8 berarti yang ini 8,9 gitu ya. Oke ya, mudah-mudahan paham. Nanti kita banyak latihan sih sebetulnya ya di sinilah. Nah, sekarang bagaimana membangun selang kepercayaan untuk sigma kuadrat? Nah, untuk kasus satu populasi, Anda perhatikan kita selalu lari dari peluang selang yang kayak gini sama dengan 1 per alfa. Yang jadi masalah, X kuadratnya ini apa rumusnya? Yaitu dia adalah N kurang 1 dikali S kuadrat dibagi sigma kuadrat. Sekali lagi, dengan cara mensubstitusi X kuadratnya dengan persamaan ini masuk ke tengah, maka kemudian Anda usir ke kiri dan ke kanan sedemikian rupa supaya sigma kuadratnya itu ada di tengah. Ya, jadi artinya kalau di sini secara panjangnya begitu ya. Nah, secara panjangnya ini kan Anda tinggal, maaf ya, secara panjang di sini Anda tinggal 1 minus alfa per 2, ininya Anda ganti dengan N kurang 1 S kuadrat per sigma kuadrat, ya, dengan Q kuadrat alfa per 2. Nah, karena yang kita kejar bahasanya adalah yang ini, jadi gimana caranya dia tertinggal sendiri di ruas yang tengah, begitu ya. Nah, maka di sini ini kan harus Anda balik, betul nggak? Ya, Anda harus balik semacam ini. Nah, gara-gara dibalik, ya, tentu saja ini akan berakibat dia juga seper ya, karena kita balik dulu ya, anak-anak. Alfa per 2, ini 1 per Q kuadrat, 1 minus alfa per 2. Ingat kalau dibalik begitu, ini akan menyebabkan tanda berubah ya. Coba cek lagi ya secara matematika. Nah, tanda berubah. Nah, kemudian karena ini alhamdulillah sudah di atas, maka yang lain tinggal diusir gitu terkesannya. Jadi N kurang 1 ini diusir karena dia di bawah. Kalau dipindahin ke ruas kanan dan kiri akan menjadi pembilang ya di atas. S kuadrat per Q kuadrat 1 minus alfa per 2 yang di sini. Maaf. Tandanya jangan dulu diubah anak-anak ya. Ini masih biarkan saja dia lebih, yang di sini udah sigma kuadrat, yang ini udah N min 1 S kuadrat per sigma kuadrat alfa per 2. Nah, begitu ya. Nah, makanya nanti ini bentuknya akan menjadi seperti ini, tinggal dirapihkan lagi. Ya. Nah, nanti dalam ujian Ibu harapkan ya udah aja langsung pakai rumus ini gitu anak-anak ya, anak-anak tinggal masukin lah gitu ya. Apalagi kalau open book ya tinggal intip aja ya. Tapi kalau close book ya anak-anak harus sedikit ngapalin nih rumusnya ya, bentuknya seperti ini. Nah, itu untuk satu populasi. Nah, kalau 2 populasi bagaimana? Sama kayak tadi. Nah, kayak tadi. Nah, F-nya Anda perhatikan. Bu, kok F-nya kayak gitu ya, Bu? Bentuknya aku nggak bisa ngapalin. Nah, di sini F-nya Ibu jabarkan sedikit bahwa F itu adalah U bagi V, di mana biasanya U ini berdistribusi Q kuadrat, 1 sebut ya. Nah, V-nya juga berdistribusi Q kuadrat, 2. Nah, sehingga Anda perhatikan F kalau kita ganti U
U itu adalah yang tadi di sini, nih ini, ya. Maka dia akan menjadi seperti ini ya. N-1 S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat. Yang bawahnya N kurang 1 S2 kuadrat per sigma 2 kuadrat. Coret-coret. Maka ini kayak dibalik ya. Sigma 2 kuadrat S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat S2 kuadrat. Nah, itulah yang menyebabkan di sini rumusnya menjadi ini, anak-anak, ya. Nah, itulah yang berdistribusi Fisher, ya. Yaitu di sini alfa per 2, karena dia ada 2 populasi, maka derajat kebebasannya V1 dan V2. Dimana gampang banget V1 ya N1 kurang 1. V2 adalah N2 kurang 1, gitu. Nah, maka dengan cara sedemikian rupa kita mengharapkan bahwa yang di tengah itu tersisa bagian yang ini saja, ya, dengan kondisi dibalik. Nah, ini juga sebetulnya tergantung kamu, ya, harus konsisten mau sigma 2 bagi sigma 1 atau sigma 1 bagi sigma 2. Kalau saya ya lebih mudah ngapalin ini, kenapa? Karena nanti ini ngaruh ke, oh, taksiran titiknya ini. Ya, taksiran selangnya juga ini. Nah, tinggal F-nya. Gitu ya. Yaitu yang di sebelah sini adalah 1 per F alfa per 2. Yang sebelah kanan ini dikali dengan F alfa per 2. Begitu. Nah, maka di sini selang kepercayaan untuk sigma 1 kuadrat dibagi sigma 2 kuadrat itu adalah seperti ini. Nah, tolong anak-anak perhatikan sebetulnya rumus yang ini berasal dari 1 per F1 minus alfa per 2 V1 V2. Nah, ini tuh asalnya kayak begini. Ya, Anda lihat bentuknya. Nah, namun karena yang ini tadi seperti yang teman kalian tanyain, nggak ada gitu ya. Ini nggak ada tabelnya. Maka dia akan menjadi rumus yang tadi yang di awan itu dibalik. Nah, kalau dibalik kan langsung jadi F ya. Alfa per 2. Nah, jangan lupa derajat kebebasannya bertukar. Jadi ini V2, V1 seperti itu. Ya, jadi terkesan memang langsung kita kalikan padahal tadinya dikali memang dengan 1 per F1 minus alfa per 2. Ya. Nah, itu. Nah, ini ada satu contohnya. Ini kayaknya Ibu salah ya, nanti Ibu perbaiki. Ibu nggak ada contoh selanjutnya. Nah, jadi sebelum ini tadi diakhiri, jadi nanti kalau untuk kasus berpasangan bagaimana, Bu? Nah, kembali lagi ketika kasus berpasangan berarti kita membentuk D-nya gitu ya. Seperti tadi rataan. Nah, namun selang kepercayaan untuk variansinya kembali ke kasus yang satu populasi, yaitu di bagian yang ini. Begitu. Nah, itu saja dulu anak-anak dari yang Ibu sampaikan, begitu. Nah, jadi nanti ada beberapa tabel yang perlu kalian lengkapi, ya, yaitu diantaranya adalah tabel yang sebaran dan juga tabel uji hipotesis seperti itu. Nah, terakhir barangkali nanti kalian silakan bisa mencoba begitu ya dari latihan 5 ya. Tadi kan Ibu udah minta sekilas, yaitu mencoba mengerjakan latihannya supaya nanti ketika kita membahasnya kita tidak terlalu bingung. Ya, ini Ibu sekilas perlihatkan. Ya, di sini ada tuh seperti nomor 1 ada kelas 01, ada kelas 02. Nah, ini tentukan selang kepercayaan untuk selisih rataan. Nah, jadi mohon Anda bisa cicil dulu untuk membentuk selang. Nah, karena nanti ini soalnya suka gabung dengan uji hipotesis, tentu saja untuk menjawab B dan C itu kita perlu membahas dulu uji hipotesis. Tapi untuk sementara ini kalian bisa mencoba mencicil seperti nomor 1A, kemudian Anda 2A gitu ya.
dan seterusnya. Jadi kalau bisa lengkapi aja sampai rataan dan juga variansi dari satu populasi atau dua populasi. Jadi seperti di nomor 1 ini 2 populasi, di nomor 2 nah ini 13 datum ini satu populasi. Ya. Nah, itu dulu barangkali anak-anak yang Ibu sampaikan. Insyaallah di minggu depan kita masih akan melanjutkan dulu materi ya. Entah nanti apa Ibu mau membahas dulu latihan ini atau kita langsung masuk uji hipotesis. Ya, itu saja dulu dari Ibu ya.